Selamat malam Master Randi sama Master Widi, boleh kita mulai? Ya, boleh. Pak Widi, gimana Pak? Cek 1 2 3. Ya, kita Maaf, saya langsung ada di sini, Master. langsung mulai aja. Boleh. Oke, baik. Halo semua, selamat malam Bapak Ibu, Hai. para trader-trader di Indonesia, selamat malam, selamat datang di webinar kami di Binex yang merupakan terobosan untuk edukasi trading forex itu semakin luas. Nah, untuk malam ini kita punya topik yang cukup menarik dan kita juga punya dua master yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Fani yang akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Untuk kita masuk di topiknya itu sangat menarik yaitu kupas tuntas teknik simple profitable. Kita ada dua narasumber untuk hari ini. Yang pertama itu ada Master Randi dari Didimex Makassar. Halo, selamat malam Master Randi. Malam. Malam, apa kabar Master Randi? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, yang kedua kita juga punya master yang luar biasa. Narasumber kedua kita itu ada Master Widi Ganteng. Sorry, maksud saya Master Widiansyah dari Didimex Pusat. Halo Master Widi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar hari ini Master? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mantap, luar biasa semua kondisinya. Kami harap juga teman-teman trader, semua peserta yang hadir malam ini juga dalam kondisi yang luar biasa ya. Semua pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya gimana sih teknik yang bagus, teknik yang simple yang bisa kita gunakan agar kita bisa profitable di market. Nah, untuk itu saya silakan kepada narasumber pertama kita untuk mulai materinya. Kepada Master Randi saya persilahkan. Silakan sharing screen, Siap. Master. Harusnya Mas Widri duluan ini. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Lanjut, Pak. izin saya. Oke, jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu teknik simple profitable. Ya, jadi materi ini sebenarnya untuk yang saya bawakan sebenarnya basic banget ya, artinya sangat-sangat basic dari dasar bagaimana caranya kita bertransaksi. Nah, di sini sudah ada saya gunakan kombinasi 3 indikator maaf. Nah, indikator forex ini itu fungsinya untuk memberikan sinyal beli dan jual untuk para trader. Ya, salah satu cara untuk meraih profit dalam bertransaksi adalah dengan cara menganalisis. Ya. Keahlian seorang trader dalam menganalisis itu sangat dibutuhkan dalam dunia trading forex. Analisis teknikal adalah salah satu yang banyak digunakan oleh para trader. Nah, lalu apa sih sebenarnya itu technical analysis? Ya, jadi technical analysis ini adalah suatu teknis analisis yang digunakan untuk memprediksi tren ataupun fluktuasi harga dalam rentan waktu tertentu. Nah, dari pergerakan harga tersebut, ya, Bapak Ibu bisa mengamati pola-pola tertentu yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan buy atau sell. Pada umumnya biasa disebut kita seorang trader itu adalah chartis ya. Ya, sebutan untuk trader analisis. Itu khusus untuk technical analysis. Nah, biasanya menggunakan tools untuk menganalisa yang biasa disebut dengan indikator. Nah, indikator ini adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur
dan menilai kondisi pasar sehingga Bapak Ibu bisa memprediksi arah pasar yang selanjutnya. Nah, sederhananya sebenarnya indikator itu membantu Bapak Ibu untuk memberikan ya seperti yang saya bilang tadi, sinyal jual dan beli. Kayak gitu. Nah, tidak ada sih indikator yang 100% akurasinya. Namun Bapak Ibu bisa meningkatkan akurasi indikator tersebut itu dengan melakukan beberapa kombinasi indikator yang ada di MetaTrader. Supaya apa? Supaya lebih akurat lagi. Itu dikombinasikan dengan indikator yang satu dengan indikator yang lain. Hal ini juga berlaku apabila selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya mengenai indikator forex terbaik di dunia ya, indikator terbaik di dunia atau indikator forex ya, atau indikator yang paling bagus untuk digunakan. Yaitu salah satunya dengan cara menggabungkan beberapa indikator. Itu bisa memungkinkan akurasi yang lebih besar dan juga bisa memprediksi hasil transaksi kita lebih akurat. Saya akan membahas beberapa indikator forex yang sering saya gunakan. Tapi sebelum saya bahas, ya, penting untuk mengetahui apa saja fungsi-fungsi indikator forex itu. Nah, ada berbagai macam indikator yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun secara umum, indikator forex digunakan sebagai ya seperti tadi yang saya bilang bahan acuan untuk kita sell atau buy dan strategi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam menentukan keputusan. Karena dalam indikator ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu peroleh. Nah, informasi dalam trading forex itu kita bisa gunakan untuk bertransaksi. Di antaranya itu dengan cara mengetahui tren pasar, mengetahui titik-titik jenuh pasar, kapan kita beli dan kapan kita sell. Nah, apa saja jenis-jenis indikator teknikal? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, ada seperti indikator tren, oskilator, kemudian juga ada yang menggunakan grafik, atau tren juga bisa disebut dengan indikator overlay. Nah, ya, jadi indikator dalam forex memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan pemetaan atau informasi kondisi pasar kepada trader atau apa namanya pengguna transaksi sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam kondisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu memberikan signal untuk entry maupun exit, ya, sehingga trader dapat masuk atau keluar market dengan tepat. Ya, jadi indikator yang biasa yang saya gunakan yaitu salah satunya adalah moving average ya. Moving average ini merupakan indikator yang berfungsi sebagai penghitung nilai rata-rata pergerakan dari sejumlah data tertentu. Ya, metode menghitung nilai rata-rata pergerakan ini pun ada bermacam-macam jenisnya, antara lain yaitu simple moving average, exponential moving average, kemudian ada juga yang seperti linear weighted moving average, dan lain sebagainya, yang masing-masing punya keunggulan sendiri. Nah, cara perhitungannya cukup mudah ya, yakni dengan menjumlahkan total harga selama satu periode. Jadi kalau misalnya kita mau setting moving average-nya, tergantung kebutuhannya kita. Kalau kita mau menganalisa dalam beberapa hari, berarti settingannya juga seperti itu. Nah, salah satu contoh yang saya gunakan di time frame 1 jam ada moving average 120. Kenapa moving average 120? Karena MA tersebut merupakan hasil dari perhitungan rata-rata pergerakan 120 candle ke belakang. Ya, jadi dalam kurun waktu 120 jam atau dalam kurun waktu 24 jam kali 5 hari. Jadi kita memprediksi atau melihat pergerakan rata-rata harga 1 minggu sebelumnya untuk melihat tren yang akan datang, untuk melihat tren yang selanjutnya. Nah,
Semakin besar periode moving average ini yang digunakan, maka semakin lambat respon indikator terhadap pergerakan harga ya, tergantung kebutuhan Anda dalam menganalisis. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau pakai moving average-nya lebih kecil, kita juga harus tahu fungsinya. Gitu. Anggaplah dia mau menggunakan moving average-nya sebagai price action. Berarti bisa saja dia menggunakan moving average yang periodenya lebih kecil. Kayak gitu. Nah, metode yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan indikator yaitu stokastik ya. Indikator stokastik ini ya jadi salah satu jenis indikator juga. Jenis indikator ini indikator oskilator yang dibuat oleh Kurzweil ya. Dan mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1950-an. Jadi ini indikator yang sudah sangat lama ya digunakan. Stokastik ini termasuk indikator pertama yang digunakan para analisis untuk memprediksi arah pergerakan harga. Ya, jadi dia memprediksi kapan sih harga itu berbalik arah, kemudian kapan kita masuk pasar, itu juga bisa dipakai. Nah, komponen indikator stokastik ini itu terdiri dari dua komponen yang ditampilkan secara bersamaan, yaitu yang pertama ada garis persen K yang mengukur tingkat perubahan harga saat ini. Jadi kalau misalnya kita mengikuti grafiknya, dia pada saat pembalikan itu mengukur tingkat perubahan harganya kapan pada saat dia sudah mau berbalik. Meskipun indikator dinamis ini masih cenderung miss ya. Kenapa bisa? Karena dia mengikuti pergerakan harga. Jadi kalau misalnya harga masih naik, dia akan tetap standby di atas. Kalau pergerakannya masih mau turun, dia akan tetap standby di bawah. Nah, yang kedua adalah garis persen D yang merupakan nilai rata-rata moving average ya, dari garis persen K atau persen K yang diperhalus. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai sinyal ya, sinyal untuk kita entry. Jadi pada saat terjadi cross atau persilangan. Oke, yang ketiga yaitu menggunakan dengan support resisten. Ya. Teknikal yang simpel ini juga bisa kita jadikan acuan dalam bertransaksi. Kenapa? Karena dia berbentuk seperti batasan atas dan batasan bawah. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat trennya, titik jenuhnya, sisa kita mencari batas naiknya sampai di mana, batas turunnya sampai di mana. Jadi itu bisa membantu kita dalam bertransaksi ya. Nah, support resisten itu sendiri adalah area yang tercipta ketika harga berhenti naik, kemudian berbalik turun. Ya, seperti itu. Nah, resisten berperan sebagai batas atas yang seperti yang saya bilang, yang menghalangi kenaikan harga lebih lanjut untuk sementara waktu, juga bisa sebagai batas yang paling atas, tergantung resistennya itu sudah masuk resisten yang keberapa. Kan ada tuh level-levelnya, super resisten 1, 2, dan 3. Bahkan sampai di resisten yang 4. Nah, sedangkan yang sebaliknya itu ada yang namanya support. Ya, ini adalah area yang tercipta ketika harga berhenti menurun, kemudian berbalik arah. Seperti itu. Jadi support menjadi batas bawah yang mencegah penurunan yang lebih lanjut ya, untuk sementara waktu. Sama juga ya seperti resisten. Jadi support ini dia fungsinya sebagai lantai bawah dalam sementara waktu. Ada juga yang sampai di support yang terakhir, kemudian harga sudah bisa berbalik arah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita bisa menggunakan 3 kombinasi indikator ini dengan tidak terlalu rumit ya, karena di sini kita cuma diminta untuk melihat trennya terlebih dahulu, ya, kemudian melihat titik jenuhnya itu sampai di mana, kemudian kita melihat batas pergerakannya itu sampai di mana. Sebelum kita masuk pasar, ya, kita harus memperhatikan
eh, masing-masing dari indikator itu. Jadi kalau misalnya dia movingnya masih belum menjauh dari moving average, dari dari candlestick, itu belum menentukan tren naik atau turun. Jadi kalau misalnya harganya masih di tengah-tengah dan masih berada di area-area moving itu belum bisa disebut sebagai tren. Dia masih sideways. Nah, kalau kita menggunakan sideways sendiri dalam bertransaksi itu bisa dengan menggunakan indikator lain yang lebih stabil. Nah, setelah kita melihat trennya, kalau misalnya moving edge sudah di atas, berarti sinyalnya kita sudah diminta untuk melakukan aksi sell. Jadi kalau misalnya movingnya masih di atas, chartnya di bawah, kita diminta untuk sell. Jadi kita siap-siap untuk melakukan sell. Aturannya di situ ya. Jadi kalau movingnya lagi di bawah, lagi di atas, kita nggak boleh buy. Kenapa? Karena trennya lagi turun. Kayak gitu. Jadi harus disiplin dalam metode yang kita pakai. Tidak boleh kita sudah membuat metode terus kita gunakan yang lain kayak gitu. Jadi pada saat sudah ada harga tertinggi dari area sudah masuk di area 80 sampai 100 dari moving average, sudah masuk overbought, kita sisa mencari area resistennya. Cara menentukan area resisten itu sebenarnya gampang banget. Kita bisa juga menggunakan pivot, kita juga bisa menggunakan area-area turning yang seperti ini. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia turun, kemudian dia berbalik naik, kita bisa mencari turningnya, ya, area pembalikannya. Nah, ini ada yang kedua. Jadi sudah ada contohnya, satu, kita sudah bisa sell di area 80%, sini juga sudah bisa. Kayak gitu. Jadi tidak boleh kita pada saat kita mau transaksi, kita tidak boleh melanggar trennya. Kalau trennya turun ya sell, kalau trennya up ya buy. Sama juga yang seperti ini, jadi kita cukup memperhatikan level-level supportnya saja. Jadi kalau misalnya moving average-nya sudah berada di bawah chart atau harganya sudah ada di atas moving average, kita siap-siap untuk buy. Di mana pada saat dia sudah mendekati area 20 atau area oversold, kita sudah bisa buy. Nah, kita kalau misalnya sudah transaksi itu sudah lewat, kita bisa menunggu pergerakan yang selanjutnya. Ya, jadi kita mencari dulu support resistennya, kemudian langsung entry. Di mana pada saat kita sudah dapat area-area pembalikannya. Ini yang seperti ini ada area pembalikan candlestick rejection ya. Pada saat mendekati itu bisa dijadikan support. Kemudian kita memperhatikan area persentase stokastik yang 0 sampai 20 baru kita bisa buy. Kayak gitu. Itu sih dari saya untuk yang penting teman-teman bisa disiplin dalam bertransaksi, artinya mau sebagus apapun analisanya kalau kita tidak melakukan yang namanya disiplin dalam bertransaksi dengan metode yang sudah kita gunakan, itu sangat berbahaya meskipun metode yang kita pakai itu sudah bagus-bagus banget. Tapi tidak kita lakukan secara disiplin, aturan mainnya kita tidak gunakan, itu akan tetap berbahaya. Tetapi kalau misalnya kita sudah gunakan itu dan sudah backstep belakang, berapa kali kita transaksi, kemudian profitnya lebih besar dibandingkan dengan miss-nya, itu sudah bagus sebenarnya. Dan itu sudah membuat trading plan kita lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya dalam persentase sebulan, setiap transaksi yang kita lakukan itu ada plus, ada minus. Kalau misalnya indikatornya kita gunakan secara disiplin, itu pasti hasilnya bagus. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan lebih dari satu indikator dalam menganalisis pasar. Kayak gitu. Nah, ini ada quotes ya. Ketika pemula menang, yang ia akan merasa pintar dan tak terkalahkan. Kemudian dia akan mengambil risiko liar dan kehilangan segalanya. Nah itu, kalau kita sudah
mempunyai analisa yang kita sudah anggap bagus banget gitu, nah, kita akan mengalami risiko kalau tidak dilakukan secara disiplin. Tetap menjaga psikologi tradingnya, mengatur manajemennya, dan disiplin dalam risk management. Kayak gitu. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih dari saya. Semua akan dipaparkan ya secara lengkap, secara expert oleh Master Widi nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Fani selaku moderator. Baik, terima kasih Master Randi. Jadi tadi Master Randi sudah kasih kita materi soal kombinasi 3 indikator. Jadi yang perlu diketahui pertama itu adalah mengetahui arah tren dalam waktu tertentu, bisa menggunakan moving average, lalu mengkombinasikannya juga dengan mengetahui titik jenuh, bisa menggunakan stokastik, dan mengetahui batas atas atau batas bawah, yaitu support dan resisten. Nah, yang paling penting tadi highlight dari Master Randi, tidak ada indikator 100% benar, tapi dengan analisis teknikal bisa meningkatkan akurasi yang bisa memperbesar peluang profit, dan jangan lupa harus disiplin dengan trading plan-nya. Terima kasih Master Randi. Kita masuk ke materi selanjutnya yang dibawakan oleh Master Widi. Master Widi, silakan sharing screen. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya teman-teman bertemu kembali ya di webinar malam ini. Seperti biasa kita akan bahas beberapa materi, dan tentunya kalau misalkan mungkin nanti ada momen kita bisa open posisi bareng-bareng juga ya. Oke, terima kasih Bu Fani dan Master Randi ya, luar biasa sekali tentunya teman-teman di Makassar. Tadi sangat bisa dibilang sudah sangat komplit banget lah teman-teman untuk pembahasan, dimulai dari analisis teknikal ya tentunya teman-teman. Jadi itu kurang lebih ya secara basically lah untuk pengenalan tentang analisis teknikal. Seperti itu sudah komplit banget tentunya yang udah tadi dibahas, beberapa indikator dan lain sebagainya. Tentunya mungkin di sini saya hanya akan membahas sesuai dengan judul ya di tema webinar malam ini, yaitu teknik atau metode simple tapi profitable. Nah, apa sih teknik atau metode simple tapi profitable? Ada sebenarnya sih udah saya pernah bagikan juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian ada yang masih ingat tentunya tentang indikator MA Merdeka, yang dimana pembuatnya itu adalah founder atau komisaris di Dimex sendiri, yaitu Bapak Haji Supri ya. Tentunya mungkin teman-teman sebagian juga pasti udah pada tahu nih dengan metode MA Merdeka ini. Nah, mungkin di sini saya nggak akan bahas kembali ya tentunya, karena kalau yang ini udah dibahas teman-teman ya. Tapi teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, mungkin pembahasan di webinar sebelumnya saya kurang jelas atau kurang lengkap mungkin untuk pembahasannya. Teman-teman bisa tanyakan kembali, bisa tanyakan ulang ya untuk metode dari MA Merdeka. Tentunya tadi sudah dibahas juga secara detail tentang cara kerja indikator moving average ya oleh Master Andi. Tadi sangat komplit banget. Dan tentunya mungkin saya akan sedikit bisa dibilang yang review ulang lah ya, mungkin enggak, karena sebagian teman-teman member khususnya di Dimek Bandung ya tentunya masih ada yang bertanya-tanya juga kepada saya gitu kan, cara trading menggunakan MA atau moving average itu seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, salah satu contohnya itu yaitu MA Merdeka ini kayak gitu. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit ya, review ulang kalau ini karena udah dibahas sebelumnya. Kayak gitu. MA Merdeka
MA Moving Average Merdeka merupakan sebuah metode analisa teknikal untuk membantu kita membaca pergerakan arah harga di masa yang akan datang dalam skala tertentu. Dengan metode MA Merdeka, kita bisa memprediksi dan mengetahui kondisi pasar berdasarkan pergerakan harga rata-rata sebelumnya. Nah ini teman-teman ya, mungkin tadi juga udah dibahas, yaitu cara kerja Moving Average itu adalah apa ya, bisa memprediksi dan mengetahui kondisi pasar berdasarkan pergerakan harga rata-rata di sebelumnya kayak gitu. Tadi udah dibahas juga secara rumusnya secara rinci oleh Mas Randi tentunya. Oke. Nah, di sini untuk settingannya teman-teman untuk MA Merdeka ini ada dua moving average, yaitu moving average yang pertama warna merah, metodenya simple dan periodenya 24. Teman-teman bisa capture, mungkin nanti bisa praktekin di rumahnya teman-teman yang mungkin khususnya teman-teman yang belum tahu nih kayak gitu. Lalu yang MA yang kedua yaitu warna putih, periodenya 12, metodenya eksponensial. Jadi perbedaannya hanya di sini nih. Yang 12 ya, periode yang 12 itu metodenya eksponensial. Yang 24 tadi itu metodenya simple. Itu sih perbedaannya, teman-teman. Kalau misalkan dari warna ya itu terserah selera teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, di sini ya teman-teman untuk cara atau fungsi dan kegunaan MA Merdeka secara umum sebenarnya ini nih, secara umumnya teman-teman semua MA Merdeka semua moving average kayak gitu, baik moving average periode-periode teman-teman yang suka pakai kayak gitu, misalkan 50, 100 dan banyak lagi kayak gitu. Itu MA standar ya, 50, 90, 100, 200 itu biasanya MA standar kayak gitu. Jadi lebih ke bisa dibilang untuk trading jangka panjang sebenarnya kayak gitu. Jadi periode itu mempengaruhi bisa dibilang jangka trading kita kayak gitu. Apakah kita senang dengan trading jangka panjang atau misalkan kita senang trading dengan jangka menengah atau misalkan kita hanya senang dengan trading jangka pendek saja kayak gitu. Nah, itu teman-teman periodenya teman-teman bisa sebenarnya sih bisa research sendiri juga ya. Kalau misalkan untuk settingan atau parameter dari MA-nya. Tapi secara umum teman-teman fungsinya itu yang pertama mengidentifikasi arah tren. Pada dasarnya arah tren hanya ada dua, yaitu tren naik dan tren turun. Nah, lalu di sini ada fungsi dan kegunaan. Sebenarnya ini juga sama ya, bisa dibilang fungsi dan kegunaan keseluruhan dari trading menggunakan moving average atau MA kayak gitu. Lalu di sini sebagai support dan resisten yang dinamis kayak gitu. Jadi moving average juga bisa berperan sebagai SNR atau support resisten dinamis yang menjadi titik ketika harga dipantulkan kembali dan meneruskan arah trennya. Itu sama. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Lalu yang ketiga ya di sini fungsi dan kegunaannya yaitu signal pembalikan arah atau reversal, teman-teman. Jadi moving average ini dapat membantu kita kapan mengetahui pembalikan arah suatu tren yang akan terjadi kayak gitu. Contoh misalkan di sini bullish reversal, pembalikan arah harga yang semula bearish atau turun menuju bullish atau naik, teman-teman. Kayak gitu. Lalu ada bearish reversal, pembalikan arah harga yang semula bullish naik dan menuju bearish atau turun. Itu sebaliknya ya, teman-teman. Jadi ada bearish reversal, ada bullish reversal kayak gitu. Itu untuk fungsi dan kegunaan MA ya. Nah di sini mungkin saya cantumin juga the best strategi trading MA Merdeka kayak gitu. Nah di sini ada dua sih yang saya research. Sebenarnya ini saya research juga teman-teman untuk metode MA Merdeka ini kayak gitu. Apakah MA ini masih cocokkah kayak gitu kan atau ada pengembangannya. Jadi teman-teman sebenarnya metode itu kita harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi market yang ada. Itu sih kalau menurut sepengalaman saya pribadi ya di dunia trading kayak gitu kan. Jadi kita tuh kalau misalkan untuk trading harus menyesuaikan dengan kondisi market yang ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan metodenya itu sudah bisa dibilang nggak cocok gitu kan ya,
Jadi nggak cocok tuh kayak gimana Master gitu kan jadi pertanyaannya tuh. Jadi yang udah nggak cocok itu teman-teman, kalau misalkan kita trading nih dari 10 ya, dari 10 misalkan profitnya hanya 3 gitu kan, sisanya loss kayak gitu. Nah, itu teman-teman metodenya udah bisa dibilang udah nggak cocok kayak gitu. Udah nggak cocok dengan kondisi marketnya yang sekarang kayak gitu. Itu teman-teman secara tips sederhananya. Oke, kita ke pembahasan the best strategi trading yang memerdekanya. Yang pertama yaitu reversal trading. Nah, ini yang paling saya suka, teman-teman. Jadi, pada moving average pada umumnya ya, teman-teman, kita bisa mengidentifikasi yaitu pada waktu reversal atau pembalikan tren sebuah harga. Kayak gitu. Yang dimana contoh misalkan pada gambar di sini nih, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu pas pada waktu crossing ya teman-teman. Jadi ada kalau misalkan istilahnya di saham ya biasanya itu dead cross sama golden cross kayak gitu. Nah, ini contoh dari dead cross. The golden cross. Jadi dari tren turun menuju tren naik kayak gitu. Itu disebut sebagai golden cross biasanya kayak gitu. Jadi nah ini nih yang paling saya sukai, kita trading menggunakan indikator moving average kayak gitu. Yang pertama yang harus kita ketahui tadi yaitu crossing antara dua garis moving average dengan candlestick-nya ya teman-teman, atau grafiknya atau pergerakan harganya. Nah, di sini terlihat sudah ada crossing antara dua garis moving average, lalu kita harus tunggu terlebih dahulu harga dia nyentuh kembali pada garis moving average kayak gitu. Garis moving average yang pertama kayak gitu. Atau misalkan yang di sini yaitu berarti garis moving average yang 12 ya. Kayak gitu yang 12. Kita langsung bisa entry posisi setelah harga nyentuh atau bisa mendekati juga sih bisa. Tapi kalau saran saya sih nyentuh ya. Saran saya nyentuh, setelah nyentuh kita bisa entry posisi. Kayak gitu. Itu sebenarnya sih ini lebih ke strategi umum yang biasa digunakan trader menggunakan indikator moving average kayak gitu. Ini yang bisa dibilang paling sinyalnya itu paling tinggi, akurasinya kayak gitu, high akurasi. Itu bisa dibilang ya 85% kita bisa dapat tuh pada saat reversal seperti ini kayak gitu. Karena ini momen pertama. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua ada continuation kayak gitu atau penerusan. Jadi pada saat momentum pertama pada saat cross yang tadi gitu kan, pada saat reversal, sebenarnya kalau misalkan secara teorinya kita bisa lanjutin buy terus. Contoh misalkan seperti ini teman-teman. Tapi ya ada tapinya nih kayak gitu kan. Semakin tinggi harga itu kita harus benar-benar semakin harus ekstra hati-hati karena kita tidak tahu tuh. Karena kita tidak tahu kapan dia akan reversal. Ya, yang dikhawatirkan pada saat kita buy terus gitu kan ya, buy dapat nih, buy dapat. Pada sekalinya reversal kayak gitu kan, itu loss-nya malah bisa ngabisin profit yang semua kita bisa dapat. Yang dapat sebelumnya kayak gitu. Nah, itu sih yang pernah Widi alamin juga ya, yang pernah saya alamin juga kayak gitu. Karena semakin tinggi itu kan buy itu semakin dimana akan terjadi titik jenuhnya harga kayak gitu. Itu akan terjadi teman-teman. Itu pasti. Nah, ini ada pasti ya. Biasanya kan kalau di trading itu nggak ada yang pasti. Tapi ini nih teman-teman yang pastinya itu. Jadi pasti harga itu akan ada terjadinya pembalikan kayak gitu. Mau pembalikannya pendek pun atau pembalikan secara tren keseluruhan, tetap ada yang namanya pasti pembalikan. Meskipun pembalikannya itu hanya sebatas koreksi. Nah, itu teman-teman. Jadi konsep dari sebuah tren ya. Nah, ini untuk warningnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode moving average pada umumnya gitu kan, kita harus benar-benar hindari pada saat kondisi market sedang sideways kayak gitu. Itu benar-benar harus kita hindari kayak gitu. Karena kita nggak tahu nih arah
harga atau arah tren yang jelasnya. Kalau misalkan harganya dia bolak-balik seperti ini, kayak gitu. Itu pasti kita buy salah, kita sell salah. Jadi lebih baik kita hindarin aja teman-teman kalau misalkan kita menggunakan metode moving average pada saat harga atau market sedang sideways. Kayak gitu. Jadi contoh sideways itu seperti ini ya. Jadi bolak-balik. Ya buy sell. Sorry, dia mantul dari support, mantul lagi dari resisten, mantul lagi di support, mantul lagi di resisten. Kayak gitu. Lebih baik kita hindarin. Kayak gitu. Atau ada atau lagi gitu kan. Kita bisa menggunakan metode yang lain, teman-teman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tentunya ya banyak metode trading yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai, gitu kan. Akan tetapi tentunya kita jangan terlena juga dengan semua metode trading kayak gitu kan kita pakai kayak itu enggak. Jadi teman-teman kalau saya biasanya tentunya saya tahu ya beberapa metode trading gitu. Kita tahu boleh ya sekedar tahu gitu kan, boleh aja sekedar tahu kayak gitu. Kita bisa combine juga teman-teman sebenarnya. Kita bisa combine antara metode A dengan metode B kayak gitu. Itu bisa seperti itu kayak gitu. Bisa ningkatin akurasi nggak atau bisa ningkatin probabilitas nggak? Tentunya kalau sepengalaman saya itu bisa ya teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan metode A, contoh misalkan arahnya naik gitu kan, metode B itu arahnya turun. Nah kalau kayak gitu kan biasanya kita malah bingung. Lalu kita nggak jadi open posisi kayak gitu. Itu kalau misalkan ya kelemahan kita tahu beberapa metode juga kayak gitu. Jadi ya teman-teman harus benar-benar lebih istilahnya tuh ya lebih cenderung apa ya, harus benar-benar tahu juga di mana kondisi market yang sedang terjadi kayak gitu. Tidak lupa juga teman-teman rilis data, news, fundamental itu harus kita perhatikan kayak gitu. Karena kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Kalau misalkan ada fundamental apa gitu kan, kita bisa menyesuaikan kan, oh metode ini cocok nih kayak gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Contoh misalkan teman-teman, contoh misalkan pada tahun kemarin ya, gitu kan 2022 emas khususnya itu terjadi turun banget gitu kan, turun drastis, bisa terbilang apa ya, rally gitu kan, rally untuk penurunannya kayak gitu. Nah, karena ada alasannya untuk fundamentalnya yaitu the Fed menaikkan suku bunga sangat agresif kayak gitu sehingga apa penurunan untuk emas. Nah, kita bisa menyesuaikan kalau misalkan emang benar-benar fundamentalnya itu kuat kayak gitu kan, fundamentalnya itu besar seperti halnya suku bunga gitu kan, karena itu jangka panjang impact-nya gitu. Kita bisa menggunakan metode moving average ini. Contoh misalkan metode yang kedua ini nih gitu kan. Jadi pada saat continue itu pasti bakalan cocok kalau menurut saya sih. Kayak gitu. Karena yang pertama fundamentalnya kuat gitu kan ya. Lalu ya di sini apa? Moving average itu sangat mendukung pada saat kita trading berdasarkan continuation trading kayak gitu. Itu sih. Nah, kita harus tahu juga kapan di mana akan terjadinya pembalikan. Biasanya apa? Fundamental juga itu ngasih tahu kayak gitu. Fundamental juga ngasih tahu kayak gitu. Fundamental juga ngasih tahu kalau misalkan udah saatnya pembalikan nih kayak gitu. Nanti biasanya ada fundamental apa kayak gitu. Nah, itu biasanya jadi teknikal dan fundamental itu saling bisa dibilang saling melengkapi kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman untuk secara pembahasan singkat ya, review sih, lebih ke review untuk metode moving average. Mungkin untuk tambahan teman-teman saya akan tambahin metode simple lagi tentunya sama ya. Metode ini di-create atau dibuat oleh Bapak Supri juga, Bapak Haji Adi Supriyadi juga selaku owner di PT Didimax Berjangka ini gitu kan ya, mungkin teman-teman, dan mungkin teman-teman juga yang sebagian udah pada tahu juga namanya rules 3 candle teman-teman. Nah, ini lebih bisa dibilang lebih simple lagi teman-teman dibandingkan metode-metode yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan secara probabilitas gitu kan ya, atau secara backtest kayak gitu,
Itu cukup lumayan bagus teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa backtest atau bisa teman-teman buktikan sendiri. Mungkin teman-teman bisa backtest di akun demo kayak gitu kan ya. Dan mungkin kita akan backtest juga di sini ya. Jadi ini khusus sih sebenarnya khusus teman-teman yang super sibuk gitu kan ya, tapi pengen trading. Nah ini rekomendasinya nih metodenya kayak gitu. Jadi hanya metode ini aja teman-teman bisa cuan, istilahnya tuh bisa cuan di trading. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya. Teman-teman, yang pertama untuk rules dari 3 candle ini hanya berlaku untuk saat ini ya. Hanya berlaku untuk saat ini itu di pair XAU USD atau di emas. Time frame yang kita gunakan itu di time nanti bisa muncul ada kolom-kolom seperti ini, ada garis. Nah, kolom ini gitu kan. Jadi satu kolom ini adalah 1 hari ya, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Kayak gitu. Nah, lalu setelah kita udah aktifin separator hariannya, teman-teman yang di HP gimana gitu kan? Bisa ya, teman-teman yang di HP bisa aktifin separator hariannya di pengaturan MetaTrader-nya. Teman-teman nanti bisa buka pengaturannya lalu aktifin separator harian, pembagian waktu kalau misalkan di HP. Kayak gitu. Nah, setelah kita udah aktifin separator hariannya, kita tinggal cari tahu open daily price-nya, teman-teman, atau harga pembukaan pada saat hari tersebut. Kayak gitu. Contoh, misalkan hari ini nih, hari ini, teman-teman. Hari ini candle pembukaannya itu di sini nih, ya. Candle pembukaannya itu. Di sini candle pembukaan, lalu di sini candle penutupan karena candlenya naik, gitu kan, candle bullish. Nah, kita udah tahu nih, gitu kan ya, udah tahu bagaimana cara menandai atau mengetahui harga open daily price-nya. Contoh misalkan di hari ini harga opennya itu di 1835.84. Kayak gitu. Itu kalau misalkan ada perbedaan sedikit di broker lain mungkin ya itu bisa terjadi. Akan tetapi ya wajar-wajar saja. Gitu. Contoh misalkan di sini. Nah, mungkin saya nggak pas juga ya ini nandainnya. Nah, kurang lebih 1835.74 lah di sini untuk harga opennya. Kayak gitu. Kita udah tahu nih, itu kan harga opennya di harga di sini, teman-teman. Oke, nah kalau misalkan untuk momen hari ini sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi itu nggak ada ya momen untuk rules dari 3 candle. Nah, teman-teman yang harus dicatat juga ya, metode rules dari 3 candle ini itu hanya berlaku 1 kali aja dalam 1 hari, kayak gitu. Bahkan ada dalam 1 hari tersebut nggak ada momennya, ada kayak gitu. Jadi di dalam 1 hari tersebut nggak ada momen rules dari 3 candle kayak gitu. Jadi kita nggak open posisi tuh di hari tersebut kayak gitu, teman-teman. Nah, contoh misalkan di hari sekarang ini nggak ada momen untuk rules dari 3 candle. Kenapa? Karena candle yang keduanya dia udah nutup atau udah nyentuh ke harga open daily price-nya kayak gitu. Jadi belum lari 5 atau 3 poin, ini udah balik lagi ke harga open kayak gitu. Jadi untuk candle yang keduanya ya. Ini enggak ada momen. Yang sekarang yang hari sebelumnya sih ini sama ya, harusnya enggak ada momen, tapi dia balik lagi ke harga open kayak gitu. 1 2 3 ini enggak ada kalau kayak gini enggak ada ya kalau menurut saya pribadi. Nah, ini yang di hari Izin, Master. Kamis. Kayaknya chart-nya nggak kelihatan ya, ada Oh, nggak kelihatan ya? masuk. Waduh, sorry. Ada Sorry. Share. Nah, sorry guys, kenapa nggak bilang dari tadi? Aduh, sorry. Nah, tadi ya kita ulangi, hari ini nggak ada momen untuk close dari 3 candle. Lalu yang hari sebelumnya, hari ini hari Kamis, hari Rabu juga sama, nggak ada. Hari Selasa. Nah, ini hari Selasa ada nih, teman-teman. Hari Selasa ada ya. Nah, ini contoh kita menggunakan rules 3 candle. Di sini harga open daily price-nya
ya teman-teman. Itu di harga 1853.45. Saya tandain, saya buletin ta di sini. Ya, guys. Nah, setelah itu kita tunggu harganya lari minimal 5 poin, teman-teman. Minimal 5 poin. 5 poin baru kita bisa open posisi. Ya. Setelah 5 poin baru kita bisa open posisi. Coba guys. Sulit banget. Nah, ini ya. Coba kita ukur 5 poinnya di berapa? Di harga berapa? Di candle keberapa? Candle keduanya masih 26 pip. 25, 28, 3, 4, 6. Nah, di sini nih. Ya. Berarti kurang lebih di pada saat candle yang ini nih, teman-teman. Candle yang doji ini nih. Baru kita bisa entry posisi. Kayak gitu. Kita entry posisinya counter, teman-teman. Counter dari larinya dia naik. Kayak gitu. Jadi kita open posisi sell. Open posisi sell pada saat setelah dia lari 5 poin dari harga open daily price. Ya. Itu. Teman-teman bisa catat. Clear dulu. Ya, ini belum nutup ya. Candle keduanya belum nutup, belum balik lagi ke harga ODP, belum. Candle ketiganya juga sama, candle keempatnya juga sama, candle kelima dan seterusnya belum balik lagi ke harga ODP atau harga open daily price tadi yang udah kita tandain. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa open posisi, tas, sell gitu kan ya. Kita tunggu nih, kita tunggu dia kebetulan kalau ini mungkin dia lari dulu ngelanjutin kenaikannya, floating dulu. Floating dan pas saat di sini nih, pada saat di sini ini udah TP ya. Pada saat harusnya, nah pada saat yang candle yang ini nih. Nah, ini meskipun sedikit mungkin belum kesentuh. Nah, berarti candle yang ini, teman-teman. Ini udah kita bisa cut profit atau mungkin take profit. Jadi kita take profitnya itu di harga open daily price ya, teman-teman. Take profitnya itu. Jadi sell tadi 5 poin, udah naik, 5 poin sell, tas minimal 5 poin ya teman-teman. Kalau saya sih minimal 5 poin. Minimal 5 poin, tas sell, lalu TP-nya itu di harga open daily price tadi yang udah kita tandain. Kayak gitu. Tapi kita harus kasih toleransi ya, harus kita kasih toleransi minimal ya 2 poin lah atau 1,5 poin mungkin itu bisa. Kayak gitu. Dari harga open daily price gitu. Jadi lebih ke di atasnya. Kalau ini kan kita ambil posisinya sell. Kayak gitu. Jelas ya teman-teman? Kita clear lagi. Itu yang pertama. Coba kita backtest lagi yang ke belakangnya. Nah, ini nih. Ini ada lagi. Ini ada lagi teman-teman contoh dari metode rules 3 candle. Nah, kalau ini sell-nya ya, kalau ini sell-nya nih. Kita udah tahu nih harga open daily price-nya udah kita tandain di harga 1864.60 di sini ya. Di garis coba saya rubah deh warnanya deh biar jelas warna hitam. Nah, di sini ya di warna hitam. Kayak gitu. Setelah itu kita tunggu lagi candle berikutnya. Nah, mungkin pas di sini nih, pas di candle yang ketiga baru kita bisa entry posisi. Berarti kurang lebih entry posisi di sini nih. Nah, di sini ya. Entry posisi di sini. Kita ambil buy, tentunya sama metodenya, kita buy lalu take profitnya di harga open daily price. Mungkin ini masih ke floating dulu, ke floating dia balik lagi ke harga open posisi kita, di ke floating dan pada saat di sini naik dan akhirnya down TP. Nah, seperti itu teman-teman. Jelas ya untuk metodenya? Sangat simpel bukan?
Sangat simpel teman-teman. Teman-teman bisa backtest kembali. Teman-teman bisa backtest kembali di akun demonya mungkin boleh, atau misalkan ya kita backtest kayak gini aja itu boleh juga kayak gitu. Nah contoh misalkan ini teman-teman bisa, yang ini juga bisa nih. Nah, kayak gitu ya. Nah ini juga bisa. Nah ini bisa 1, 2, 3. Coba kita ukur di berapa open posisi kita OP. Nah kurang lebih di sini mungkin bisa nih. Nah di sini 5 poin udah kita bisa OP. Ke floating dulu sedikit dan akhirnya down TP pada saat candle yang di sini kayak gitu. Bisa. Kalau ini nggak ada momen, kalau kayak gini nggak ada momen ya. Kalau kayak gini nggak ada momen kayak gitu. Nah ini juga sama. Coba kita ukur bisa nggak di sini nih. Ini harga opennya. Kita ukur apakah dia ada naik 5 poin. Ada teman-teman. Nah kayak gitu. Ada down. TP lagi, bawa ke bawah lagi. Kayak gitu ya. Di sini ada nggak? Di sini ada juga nggak? Ini kalau ini lebih ke bisa dibilang berhimpitan ya. Nah ini teman-teman berhimpitan. Kalau saya sih nggak masuk kalau kayak gini. Maksudnya berhimpitan gimana? Jadi berhimpitan itu harga opennya ya, harga open di sini kan ya 1950,57. Candle keduanya dia udah down TP, dia udah nyentuh meskipun shadownya aja ya teman-teman, meskipun shadownya aja sebenarnya itu udah nyentuh ke harga open daily price kayak gitu. Jadi kalau kayak gini saya nggak masuk kayak gitu karena candle yang keduanya pun dia udah balik lagi ke harga ODP kayak gitu. Ini juga sama kayak gini terlalu berhimpitan nggak masuk ini, apalagi dia bikin doji. Nah coba yang ini nih. Nah ini dia di candle keduanya dia belum balik lagi ke harga ODP ya. Coba kita ukur dari harga ODP di sini ke candle yang kedua. Udah udah open posisi. Dan ini kebetulan dia langsung running profit dan udah langsung down TP kayak gitu. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini hati-hati jangan kekecoh teman-teman. Kalau gini jangan terkecoh. Ini kan harga opennya itu di sini, di sini ya. Nah harga opennya tuh. Kenapa di sini, Master? Karena ini candlenya candle bullish, candle naik kayak gitu. Jadi harga opennya itu di bawah, bukan di sini, bukan di sini ya, bukan di sini teman-teman. Tapi opennya itu di sini kayak gitu. Jadi pada saat candle yang keduanya ini udah down TP, udah balik lagi harga ODP. Coba ada momen nggak? Nggak ada, hanya 20 pip kayak gitu. Hanya 20 pip. Udah. Oke, mungkin gitu ya teman-teman, karena waktunya terbatas. Jadi mungkin backtestnya cuma hanya di sana aja. Jadi teman-teman bisa backtest sendiri ya kesaktian dari rules 3 candle ini kayak gitu kan. Sebenarnya sih ada alasannya juga teman-teman kayak gitu kan. Kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Karena kalau misalkan berpikir secara logika kan kok cuman kayak gitu doang gitu kan ya metodenya kayak gitu. Karena teman-teman ini hanya 1 kali saja dalam 1 hari untuk momennya, dan open posisinya itu rata-rata pada saat sesi Asia ya menjelang sesi London kayak gitu. Nah kan kalau sesi Asia itu dia hanya apa, pergerakannya itu masih terbilang cukup masih terbilang cukup lamban kayak gitu. Itu biasanya secara behavior ya, secara kebiasaannya market dia bisa balik lagi ke harga open daily price kayak gitu. Kalau misalkan yang saya teliti itu balik laginya itu pada saat sesi London itu sih biasanya. Tidak menutup kemungkinan juga pada saat sesi AC-nya juga dia bisa langsung down TP juga atau kejemput lagi ke harga open daily price kayak gitu. Oke, itu mungkin teman-teman karena waktunya terbatas ya, saya cukupkan sekian mungkin untuk pembahasan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Fani, silahkan Bu. Terima kasih Master Widi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tadi Master Widi sudah kupas tentang MA Merdeka yang dari dari master kita, Master Supri. Jadi fungsinya itu untuk mengidentifikasi arah tren sebagai support dan resisten dinamis serta sinyal pembalikan arah. Sebagai tips trading, trading itu harus menyesuaikan dengan market yang ada. Lalu jangan lupa pelajari karakteristik candlestick.
Nah, yang perlu diperhatikan dari MA Merdeka yaitu MA Merdeka ini tidak disarankan ketika market sideways. Terus kita juga tadi diberikan materi yang keren banget yaitu teknik three candle yang juga dari Master Supri. Untuk teman-teman kita, Master Randi sama Master Widi, kita langsung ke tanya jawab ya. Boleh, boleh, Oke. boleh. Jadi pertanyaan pertama itu dari Ida. Malam Master analisis gold untuk malam ini, terutama sebelum news USD. Mau dijawab siapa dulu nih, Master? Jadi nanya arah gold ini kemana sebelum news. Boleh, siapa Master aja? Widi dulu. Oh, boleh, boleh. Oke. Untuk gold ya, Iya. untuk gold mungkin saya akan share screen ulang. Mana ini teh? Untuk gold karena menjelang rilis news apa malam ini tuh lupa lagi. ISM, ISM ya? Iya. Coba saya buka dulu. PPI teman-teman. Iya. PPI. Ini apa prediksinya akan positif ya. Kalau yang sebelumnya, yang hari kemarin itu rilis penjualan retail inti, itu sama positif ya teman-teman. Dan kemungkinan besarnya untuk hari ini juga, untuk yang PPI-nya, ini bisa positif juga. Kayak gitu, bisa positif juga. Dan berdampak akan penguatan untuk US dollar. Sehingga ini berpotensi akan kemungkinan besarnya, kalau misalkan secara analisis saya pribadi, itu ke emas akan terjadi penurunan sih. Kayak gitu, berpotensi akan terjadi penurunan. Mungkin ada spike ke atas dulu, itu bisa saja terjadi. Nah, mungkin di sini saya akan ngerekomendasiin signal ya, teman-teman, untuk XAUUSD. Karena teman-teman yang di member udah ada posisi juga ya di GBP USD dan sekarang sedang running, sedang berjalan. Mungkin saya akan ngerekomendasiin di XAUUSD, teman-teman, untuk sekarang. Kita coba analisis ulang dulu. Di sini saya tarik garis trend line seperti ini. Dan Fibonacci seperti ini. Ya. Oke, mungkin kita ambil sell on strength-nya ya, atau kita bisa manfaatin untuk ambil posisi sell limit-nya, teman-teman. Ya. 1852.50. Coba saya dulu yang masuk di pending order. Stop loss-nya kurang lebih 9 poin ya teman-teman, atau saya buletin aja di 100 pip atau 10 poin. Teman-teman yang mau ikut atau keberatan dengan stop loss-nya, silahkan skip aja ya teman-teman, karena ini cukup besar juga untuk resikonya. Untuk stop loss-nya 1862.50 untuk stop loss-nya. Untuk take profit-nya kita kasih 1/1, 1/1 terlebih dahulu. 1842.50 take profit-nya. Oke, match ya teman-teman, itu untuk rekomendasi signalnya. Kita ambil sell limit di harga 1852.50, take profitnya di 1842.50, dan stop loss-nya di 1862.50. Itu mungkin untuk rekomendasi signalnya hari ini, teman-teman. Disclaimer on trading at your own risk. Teman-teman yang mau follow, silahkan follow. Tetap jaga lot-nya, tetap jaga money manajemennya. Itu mungkin untuk analisis XAUUSD. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Oke, terima kasih dari Master Widi. Mungkin ada tambahan dari Master Randi? Sebenarnya sama sih. Jadi untuk analisis malam ini sebenarnya kita lebih ke sellernya ya. Kenapa? Karena yang pertama trennya memang sudah turun,
Kemudian di sini kita sudah bentuk trendline sebagai resisten atas, kemudian juga area 80 di stokastik sudah mau menuju ke atas. Jadi kebetulan juga core PPI-nya itu prediksinya good for currency, good for USD ya. Di sini ada PPI, kemudian juga ada tambahan klaim pengangguran, sama-sama hasilnya itu good for currency. Jadi ya rekomendasinya juga sell di area yang sama sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya juga lihat di sini area resisten yang sebelumnya dia jadi support, kemudian di break, ya potensi lah untuk dia menjadi resisten lagi, kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Master Randi sama Master Widi. Jadi melihat forecast untuk berita news malam ini itu good for currency. Jadi potensinya itu emas turun. Jadi ada saran sinyal yaitu kita bisa sell limit di area 1852.50 dengan stop loss dan taking profit yang sesuai dengan trading plan teman-teman masing-masing trader. Selanjutnya, pertanyaan dari Miftah, rule 3 candle tadi transaksi time frame H1 ya, Master. Terus itu pakai MA berapa ya? Apa kita selalu mantau di time frame H1? Nuhun. Oke, rules 3 candle. Iya. Ya, izin jawab. Rules 3 candle tentunya khusus di time frame H1 saja ya, Bapak. Dan MA tadi yang digunakan itu MA 1224 ya. Kalau MA-nya sih sebenarnya saya ada upgradean terbaru. Ada upgradean terbaru ya. Ada versi terbarunya teman-teman kayak gitu. Jadi nanti mungkin untuk next webinar kita akan bahas untuk metode atau moving average yang terbaru kayak gitu. Kalau tadi jadi yang terus 3 candle itu nggak bisa di-combine, jangan di-combine ya, jangan di-combine dengan moving average, Pak. Jadi bukan dalam artian tadi kita harus di-combine ya. Tentunya kalau misalkan terus 3 candle hanya rules 3 candle aja tanpa menggunakan MA merdeka, tanpa menggunakan MA kayak gitu. Jadi apa kita selalu memantau di H1? Betul ya, kalau misalkan untuk metode atau rules dari 3 candle itu kita hanya memantau di time frame H1 saja. Kayak gitu. Jadi sudah terjawab ya dari Miftah kalau rule 3 candle itu menggunakan time frame H1. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung dari teman-teman peserta? Oke, jadi tadi saya ingatkan kembali, jadi ada tadi sinyal dari Master Widi, sell limit di area 1852.50 dengan stop loss di area 1862.50, serta taking profit di 1842.50. Sinyalnya juga udah dikirim di room chat ya. Jadi oh iya, betul. Masih ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman peserta? Kalau sudah tidak ada, kita mungkin bisa akhiri untuk webinar hari ini ya. Bagaimana Mas Tarani sama Mas Widi? Ya, mungkin cukup ya untuk hari ini webinarnya karena mungkin waktunya terbatas juga. Mungkin teman-teman yang mau konsultasi, yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi bisa langsung hubungi teman-teman trading advisor kita, atau bisa langsung hubungi saya juga ya, teman-teman boleh. Kayak gitu. Betul. Jadi yang mau bertanya lebih lanjut lagi bisa hubungin konsultan di kotanya. Terus ini ada dari Miftah Master, ditunggu upgrade MA-nya Master. Jadi kayaknya dari Miftah Master. Jadi bocoran materinya ini sudah sangat ditunggu-tunggu Master. Siap. Tunggu webinar berikutnya ya, teman-teman.
Iya, siap. Tunggu, Master. Ada pertanyaan satu lagi. Kalau saya limit sekarang, kemungkinan naik dulu ya, Master, goldnya. Betul, kemungkinannya itu ada potensi dia naik dulu bisa saja sih, gitu. Karena golden ratio-nya di 1852 tadi, kayak gitu. Untuk base price-nya lah istilahnya itu base price kita ambil posisi sell-nya, gitu. Kenapa? Karena stop loss-nya lebih bisa terbilang masih minim kayak gitu. Kalau misalkan kita entry posisi di level 1852 tadi, kalau misalkan kita langsung sell sekarang sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Dia bisa langsung drop juga bisa kayak gitu. Tapi ya harapannya naik dulu lalu dia bisa dibikin drop lagi kayak gitu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Master. Kita tunggu dulu sedikit. Mungkin tiba-tiba ada pertanyaan susulan lagi. Oh ya, saya jelasin lagi ya teman-teman, masih ada yang suka keliru nih gitu kan. Kita pasang Ya, sell limit gitu kan, pasang pending order di atas, itu kan ekspektasinya harganya akan naik dulu gitu kan, lalu di buy. Jangan teman-teman, nggak boleh seperti itu. Bukan dalam artian ini tuh pasti dia akan naik dulu, enggak ya teman-teman. Tapi kita nyari di mana titik entry yang terbaiknya kayak gitu. Kalau ada harga di situ boleh sell Nah, kayak gitu. kayak gitu. iya, berarti tidak boleh gegabah ya, Master, dalam Betul. mengambil posisi. Baik, sudah tidak ada lagi ya teman-teman yang ingin bertanya. Waktu kita juga terbatas, kita tidak sadar bahwa ini sudah sejam lebih loh kita ngobrol-ngobrol seputar materi ini. Untuk teman-teman yang mau bertanya, seperti tadi boleh langsung ke konsultan di Dimex masing-masing, di tiap-tiap kotanya masing-masing. Nah, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih buat Master Widiansyah, terima kasih untuk Master Randi. Selamat malam semua. Malam.